benarkah diri kita ini juga milik Kristus? Ya, ini hal yang sangat penting. Ya. Benarkah diri kita juga milik Kristus? Nah, mari kita bersatu dalam doa sebelum kita melihat kebenaran firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami dalam komunitas The Power of Love, rindu di pagi hari ini bersama semua yang hadir dan juga seluruh anak-anak-Mu yang mengikuti secara langsung baik live streaming maupun melalui YouTube. Kami diberkati oleh Tuhan dengan tema kebenaran firman-Mu. Benarkah diri kita ini juga milik Kristus? Agar dengan demikian kami dapat membawa diri kami dengan baik dan benar dimanapun kami berada. Baik dalam rumah tangga kami, dalam lingkungan masyarakat kami, dalam lingkungan kerja, dan juga sebagai anak bangsa di negeri ini. Terima kasih Bapak, biarlah kebenaran firman-Mu itu membawa kami lebih lagi mengenal Tuhan dan mengenal diri kami, dan kami bisa menjadi garam dan terang di tengah kegelapan dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh pimpinan Roh-Mu yang kudus, kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam, 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 Pak. Tema ini sangat penting. Mengapa demikian? Karena dalam perjalanan Rasul Paulus, ya, di dalam hidupnya pada masa itu, ya, sangat banyak, tentu saja sesuai dengan zamannya, dia melihat bahwa manusia itu ada manusia yang kita katakan bebas atau sebagai tuan keturunan daripada anak-anak yang merdeka, dan juga ada manusia yang memang hidup dalam perbudakan atau diperbudak, ya, diperhamba oleh orang-orang pada masa itu. Nah, dengan tegas ketika dia berhadapan dengan jemaat di Korintus, ya, tanpa dia sadari, oleh karena katakanlah kelemahan dan kekeliruan dari jemaat ada di Korintus yang begitu mudah mendengar, ya, para pelayan-pelayan yang lain, ya, sehingga mereka seakan lebih mendengar atau seakan-akan menjadi milik dan lupa kepada Rasul Paulus. Nah, dengan tegas juga dia berkata di dalam Galatia, ya, dalam suratnya, karena ini penting sekali, antara Galatia dan Korintus adalah jemaat yang dirintis oleh Rasul Paulus, di mana memang dengan tegas dia berkata, khususnya di Galatia 6, ya, ayat 17, ya, dan 18, kuncinya di 17 dikatakan begini, selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Luar biasa. Dia langsung, sehingga kalau kita rindu ingin bertemu Rasul Paulus pada saat itu, ya, tanda-tanda milik Yesus dalam tubuhnya ini apa yang kita lihat, ya? Atau tastigmata, ya. Tastigmata ini tanda-tanda yang ada dalam fisiknya. Apakah ada codet di jidatnya? Kira-kira saudara tahu codet, ya, ada luka di sini, luka di situ, ya. Sehingga dia berani dengan tegas mengatakan bahwa dalam tubuhku ini ada tanda-tanda milik Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita tentu saja bertanya, kalau memang Rasul Paulus dengan berani mengatakan bahwa di dalam tubuhnya ada tanda-tanda milik Kristus, nah, bagaimana dengan kita? Gitu, ya. Sehingga itu sebabnya saya katakan, jika saudara membaca secara detail apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 11, ya, mulai dari ayat 22 misalnya, ya, dia berbicara dengan tegas di situ, ya, dalam kebodohannya ketika dia katakan begitu, merespon orang-orang yang ada di Korintus. Dia berkata ayat 23, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, ya.
Aku lebih lagi, aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Wow, memang Rasul Paulus ini luar biasa ya. Hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, kira-kira begitu. Nah, 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Waduh, berarti 39 pukulan. Banyak lagi. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, dan lain. Saudara bisa baca. Berarti kalau kita melihat tubuh daripada Rasul Paulus, wajarlah dia mengatakan di dalam tubuhku ada tanda-tanda milik Kristus. Nah, di dalam 2 Korintus ini juga dia berkata bahwa aku juga adalah orang Ibrani. Nah, kalau kita juga suka berkata, saya juga anak Medan. Nah, saya juga anak orang Batak. Sehingga ada di dalam tubuhku ini terlihat tanda-tanda orang Batak atau anak-anak Medan, ya kira-kira gitu ya. Kita bilang ada ciri khasnya, apakah dari suaranya dan yang lain. Jadi tanda-tanda milik Kristus, tanda-tanda bahwa kita adalah berasal dari satu tempat, itu nampak ciri-ciri khasnya. Ya, nah, sehingga dengan pengantar ini saudara dan saya harus bertanya mengenai dari sisi kerohanian kita, karakter kita, sikap perilaku kita. Benarkah diri kita juga milik Kristus? Artinya, adakah tanda-tanda milik Kristus dalam diri saya? Nah, ini penting, gitu ya. Nggak usahlah tanda tubuh. Pak, ini di kalung saya ada salib, Pak. Ada yang bilang, Pak, ini di tato, Pak, di sini ada salib, Pak. Itu terlihatnya agak sulit ya, karena memang pada masa perbudakan dulu tentu Rasul Paulus melihat setiap orang dijumpainya ada tanda-tanda milik ini budak dari siapa, tuannya siapa, ya, dengan tanda di leher kali, tanda di hidung, di telinga dan sebagainya ya. Nah, ini penting kita ketahui. Nah, di kebenaran firman Tuhan kita tahu bersama bahwa gitu ya. Firman Tuhan berkata, Tuhanlah yang berinisiatif menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Jadi saya akan tampilkan gambar-gambar yang mewakili bagaimana Tuhan menciptakan manusia, ya. Dan Tuhan rindu memeluk kita mengatakan bahwa benar kamu milik saya, kira-kira seperti itu ya. Nah, kita tahu bahwa di dalam kitab Kejadian ya, kita buka Alkitab kita dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27 ya, secara garis besar ya, Tuhanlah yang berinisiatif membentuk manusia menurut gambar dan rupanya ya, dan Tuhan itu menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Nah ya, lalu dijelaskan oleh Rasul Paulus, oleh Yesus Kristus Tuhan kita juga sendiri, baik tercatat dalam Yohanes, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Tuhan, firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri, dan Tuhan itu telah menjadi manusia. Itu dalam Yohanes 1 ya. Kalau dalam Yohanes memang banyak sekali pernyataan-pernyataan Tuhan Yesus yang tercatat dengan baik. Dalam Yohanes 14 misalnya, ketika Filipus bertanya, Guru, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu dalam Yohanes 14 ayat 6 dan 7, Yesus berkata, Filipus, sudah sekian lama aku bersama dengan engkau. Mengapa engkau bertanya, tunjukkanlah Bapa itu kepadaku? Bahwa engkau telah melihatnya. Ketika engkau melihat aku, engkau telah melihat Bapa. Nah, kira-kira seperti itu, luar biasa. Nah, Rasul Paulus pun menulis di dalam suratnya kepada jemaat di Kolose menerangkan ya bahwa ia, yaitu Yesus Kristus, adalah gambar Tuhan yang tidak kelihatan, yang sulung dan lebih utama dari segala yang diciptakan. Ayat 16, karena di dalam dialah atau di dalam Kristus telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia atau oleh Yesus dan untuk Yesus. Ia adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia atau di dalam Kristus. Ya, Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, ya, yang maha kuasa, yang menciptakan langit dan bumi, ya. Nah, kalau di dalam Roma 11 ayat 13, segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia. Segala kemuliaan hanya bagi Kristus.
Jadi yang memang yang menciptakan manusia ini adalah Yesus. Tentu saja Yesus ingin agar kita, ya, umat manusia yang diciptakannya berjumpa dengan Dia, ya, menerima Dia, kasihnya dan keselamatan yang Dia berikan kepada kita. Sehingga di dalam Yohanes, ya, Injil Yohanes pasal 1 ayat 11 itu sangat penting sekali. Ya, saya akan bacakan sampai ayat 13. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Nah, ini jelas ya. Jadi Tuhan atau Yesus Kristus itu datang kepada milik kepunyaannya, yaitu manusia yang ada di dunia ini. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Nah, ayat 12 ini paling sering kita ketahui, salah satu ciri khas ya bahwa kita milik Kristus, ya, dan beda dengan orang-orang agama yang lain, yaitu dikatakan di sini ayat 12, tetapi semua yang menerimanya, yaitu menerima Yesus, mengaku dengan mulutnya, percaya dalam hatinya, dan mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamatnya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Tuhan atau anak-anaknya, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Puji Tuhan. Jadi sebenarnya ketika setiap orang Kristen mengatakan saya ini anak Tuhan, atau dia tahu bahwa ayat ini menyatakan jika dia mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat hidupnya, dia adalah anak Tuhan. Ya, berarti dia adalah milik Kristus. Itu yang paling sederhananya. Ya, sebagai milik Kristus tentu kita tahu selain diri kita adalah milik kita sendiri, kita juga adalah milik Tuhan. Sehingga kita bisa menjalankan hidup ini dengan baik, khususnya sebagai anak-anak Tuhan. Jangan kita sebagai anak-anak Tuhan, tapi kelihatannya hanya sepenuhnya anak Medan, anak orang Batak, ya, atau anak apa, apalagi kalau jadi anak kegelapannya, anak-anak Tuhan ini berarti anak-anak terang. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, namun kenyataannya, ya, mereka yang menjadi milik Kristus, yaitu yang menyebut dirinya anak-anak Tuhan, belum tentu terlihat, ya, tanda-tanda milik Kristus dalam hidup mereka. Ini yang berbahaya sebagai, ya, orang Kristen selama kita hidup di dunia ini. Oleh sebab itu yang pertama sekali penting untuk kita mengetahui, ya, dan juga untuk meyakini serta menanamkan dalam hidup kita bahwa kita ini adalah milik Kristus, ya. Nah, pertama adalah kita tanamkan adanya kesadaran diri kita, ya. Jadi kesadaran diri ini penting. Kalau kesadaran diri kita kurang atau hilang, sekalipun sesungguhnya kita ini adalah milik Kristus, tapi sikap perilaku hidup kita itu bukan, ya, milik Kristus. Ini yang repot. Misalnya kita anak Tuhan, tapi cara berpikir, cara kita berperilaku, cara kita mengelola rumah tangga kita justru menurut, ya, tata cara agama kepercayaan yang lain. Nah, ini resiko yang sangat berbahaya. Nah, di dalam 1 Korintus 6 ayat 19, ya, Rasul Paulus dengan tegas mengatakan, atau tidak tahukah kamu? Ini penting, ya, ini kalimat kalau kita berhenti di sini juga ini bisa sebuah kalimat tanya yang kita potong. Atau tidak tahukah kamu? Tahu apa Rasul Paulus? Tolong dong jelaskan tentang apa sih yang Anda tanyakan kepada saya, bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, dan Roh Kudus yang kamu peroleh dari Tuhan. Oh, jadi ketika saya percaya pada Yesus, ada Roh Tuhan dalam diri saya. Roh yang saya terima sehingga saya bisa mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Iya, kata Rasul Paulus seperti itu. Tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus. Ada Roh Kudus di dalam dirimu selain rohmu sendiri. Berarti dirimu bukan hanya milikmu sendiri, tetapi juga milik Kristus. Nah, makanya dia lanjutkan, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi kalau pertanyaan ini bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, itu artinya bukan berarti kita bukan milik kita sendiri. Tetapi yang dijelaskan bukan hanya milik kamu sendiri, tapi kamu juga adalah milik Tuhan. Artinya, sebagai seorang pribadi yang memiliki kehendak bebas atau free will, kita, ya, tidak dihilangkan status kepribadian kita oleh Tuhan. Tetapi sebagai seorang pribadi, kita juga harus tahu bahwa kita adalah milik Tuhan juga. Gitu. Nah, kalau dalam sebuah hubungan keluarga, misalnya kayak pernikahan, ya, ketika laki-laki dan perempuan dipersatukan dalam pernikahan, ya,
di dalam Kristen itu ada janji pernikahan. Kira-kira begitu ya. Tidak dapat dipisahkan baik oleh apapun. Ya, ini menyatakan seolah-olah bahwa ya Rasul Paulus menegaskan suami itu adalah milik istri, istri adalah milik suami. Nah, sehingga kemanapun orang yang sudah menikah, dia menanamkan itu dalam dirinya bahwa dia adalah milik suaminya. Nah, kalau seorang laki-laki yang sudah menikah, saya adalah milik dari istri saya, sehingga tidak terjadi yang namanya melirik orang lain. Kira-kira gitu ya. Dosa kalau melirik orang lain, apalagi sampai terjadi perselingkuhan, kira-kira gitu. Sehingga perlu ada kesadaran diri. Nah, kesadaran diri sebagai milik Kristus ini penting. Nah, di ayat 20 dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Nah, kita nanya, kapan saya jual diri saya kepada Tuhan? Kapan Tuhan beli? Nah, ini memberikan gambaran pada masa itu memang, ya zaman pada masa itu, ya masalah manusia itu dibagi dua saja, ya manusia yang bebas dan manusia yang menjadi budak. Ya, kenapa seseorang menjadi budak? Tentu ada banyak alasan. Mungkin dari keturunan budak juga, masalah ekonomi dan lain-lain. Sehingga mereka milik tuannya. Dan itu dibeli atau diperjualbelikan. Nah, jika Yesus di sini adalah kita itu awalnya adalah hamba dosa, gitu ya, hamba kegelapan. Tetapi Yesus menebus kita, menyelamatkan kita, memulihkan hidup kita, memperbaharui diri kita menjadi ciptaan baru di dalam Kristus, menjadi anak-anaknya. Itulah artinya dibeli. Anda ditebus, kira-kira gitu ya. Ditebus dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran, dibawa dari kegelapan menuju kebenaran. Ya, menjadi anaknya, menjadi miliknya. Karena memang pada dasar awalnya memang anak Tuhan. Tetapi karena sudah hidup dalam dosa, hidup dalam kegelapan, Tuhan ambil kembali. Dan dibeli, harganya lunas dibayar melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Ya, oleh penderitaannya, ya, dia disesah, dipaku, disalibkan, lalu dia mati, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga, lalu naik ke surga. Suatu saat datang lagi untuk menjemput semua para milik-miliknya, ya, para miliknya yang dia kasih, yaitu anak-anaknya, untuk bersama-sama dengan dia nanti di surga. Ya, dan itu kepastian. Tidak ada agama lain yang memberikan kepastian bahwa ya tokoh katakanlah yang mereka percayai, baik itu sebagai nabi atau dewa mereka yang akan datang kembali menjemput dan membawa ya kembali ke surga. Bahkan Yesus sendiri berani berkata, dialah pemilik surga itu. Dia pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Luar biasa ya. Jadi Yesus adalah pemilik surga itu sendiri. Ya, kemana kita akan pergi bersama dia. Inilah yang penting, adanya kesadaran diri kita. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, perlu kita ya yakini ya untuk menyatakan benarkah diri kita juga milik Kristus. Yang kedua adalah adanya sebuah keputusan dan pernyataan diri kita. Nah, setelah kita sadar, oh iya ya, saya kan anak Tuhan, saya sudah dibeli, ditebus jadi anaknya, berarti saya harus mengambil sebuah keputusan. Dan keputusan ini harus saya nyatakan, kira-kira gitu. Jangan ambil keputusan tapi tidak ada pernyataan. Nah, orang banyak mengambil ya doa, deklarasi, tetapi basicnya lupa gitu ya. Setelah deklarasi ini, deklarasi itu, ternyata ya hidupnya kembali lagi seperti manusia duniawi. Nah, keputusan ini penting karena ya sebelum kita masuk penjelasan ini, Rasul Paulus agak bingung juga melihat umat-umat Tuhan yang ada di Roma. Sehingga dia berkata, ya saudara tahu Roma 12 ayat 2, kan dia katakan gitu. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, dia bingung lihat. Ini kok anak-anak Tuhan, ya umat Kristen kok sikap perilaku hidupnya kok nggak ada tanda-tanda milik Kristus dari mereka ya. Sehingga dia susah membedakan. Orang lain juga susah membedakan. Bahwa mereka sudah ditebus, sudah dibeli, lunas dibayar, sudah menjadi anak Tuhan kok seperti anak dunia. Gitu ya. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, banyak orang bilang itu pertobatan. Kalau saya bilang ambil sikap lah. Ya, kedua, ambil keputusan dan pernyataan bahwa saya ini adalah anak Tuhan. Saya ini milik Kristus. Saya ini adalah garam dan terang dunia. Hidup saya harus berbeda. Nah,
Makanya Rasul Paulus mengatakan di sini ayat 7 dan 8, saya ambil mewakili salah satu aja ya. Banyak ayat-ayat mengenai keputusan dan pernyataan. Nah, ini Rasul Paulus mengatakan dengan tegas, sebab tidak ada seorang pun di antara kita ini berarti adalah para murid anak-anak Tuhan, milik Kristus, ya. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita milik Kristus ini, yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun dari kita ini yang mati untuk dirinya sendiri. Nah, berarti kan untuk diri sendiri berarti bukan hanya milik diri sendiri, tapi milik Tuhan. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Amin. Luar biasa. Jadi ada sebuah keputusan dan pernyataan. Nah, ini akan mempengaruhi dengan baik sikap respon kita nanti dan bagaimana cara kita membenahi diri, ya, sebagai milik Kristus hidup di dunia ini, ya. Jangan, Pak, saya milik Kristus, Pak. Karena lihat, Pak, ini KTP saya, apa tertulis di situ? Agama Kristen. Pak, lihat ini, Pak, saya milik Kristus. Apa, Pak? Saya sekolah teologi, saya ada surat penginjil, saya adalah seorang pendeta dari salah satu sinode dan yang lain, pastor dan yang lain. Bah, itu bukan tanda milik Kristus, Pak. Gitu ya. Itu hanya ada surat-surat saja, ya. Diri kita milik Kristus bukan dari surat-surat itu, tapi dari sikap, ya, perilaku kita. Rasul Paulus juga tentu begitu, ya. Bukan hanya tanda ini loh, katanya. Ini luka-luka, ini bukan. Lihatlah diri saya, katanya kan gitu, ya. Ikutilah teladan saya, itu kata Rasul Paulus dari sikap. Makanya di dalam Galatia 2, ya, ayat 19b dan 20 dia katakan begini, saya ambil ringkasnya aja. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Amin. Keputusan dan pernyataan yang hebat. Ya, namun aku hidup. Jadi waktu disalibkan dia nggak mati. Yesus yang mati lalu bangkit. Dia disalibkan. Artinya dosa-dosanya sudah disalibkan, sudah diselesaikan oleh Yesus. Ya, saya sudah diperdamaikan di dalam Kristus. Itu maksudnya. Aku telah disalibkan dengan Kristus, aku telah diperdamaikan, aku telah diperbaharui. Hubunganku dengan Tuhan sudah diperbaharui, ya, dengan baik. Aku telah dilahirkan kembali dalam Kristus, itu artinya disalibkan, ya. Namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Nah, luar biasa. Jadi bukan hanya lagi pribadinya saja, tapi ada pribadi Kristus di dalam dirinya. Nah, bagaimana dengan kita? Kira-kira gitu ya. Untuk mempertajam. Jadi firman Tuhan pada hari ini bukan untuk intimidasi, tapi untuk membangkitkan. Oh iya ya. Nah, lalu kita bisa membenahi diri kita dengan baik. Nah, lalu yang ketiga, simpel-simpel saja, ya, sederhana. Ketiga, setelah kita ngambil keputusan dan pernyataan, ada tindakan diri kita. Nah, kalau hanya keputusan dan pernyataan, nah repot. Itu nanti bisa kayak kita katakanlah, ya, kalau kita di masa-masa muda dulu, saya ya dari Fakultas Kedokteran UKI di Cawang sana, itu di situ ada bus, ya, di situ suka ngetem bus nih, baik bus apa aja, mau menuju tujuannya, kayak adalah yang teriak-teriak, grogol, grogol, entah apalah kemana, Blok M, Blok M. Oh, dia cari penumpang, tetapi setelah penumpangnya naik, dia tetap di situ, ya. Dia tidak ikut naik, lalu dia dapat upahnya di situ, ya. Nah, jangan hanya ada, wow, ya, hanya seperti kita katakanlah penyampai suara saja mengajak orang, ya, tetapi dirinya sendiri tidak. Nah, ada tindakan diri. Nah, apa tindakan diri ini yang paling penting, ya? Tindakan diri ini akan membuktikan bahwa benar diri kita juga milik Kristus. Apa, Pak? Ya, Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus. Nah, ini perhatikan, ini penting sekali ya pernyataan. Ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Amin. Nah, jadi kalau kita tanya, Bapak Ibu, saudara yang kasih, apakah Bapak yakin adalah milik Kristus? Amin, Pak. Ya. Nah, siapa di sini yang telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya? Oh, lain kali, Pak. Kalau yang yakin milik Kristus, ya maksudnya Bapak Ibu bukan untuk menghakimi. Kalau memang belum, ambillah sikap, ya, supaya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ini.
Karena kalau saudara baca dari Galatia 5 sampai 24 ya, ini saudara akan ketemu ayat 19, perbuatan daging itu apa ya? Perseteruan, percabulan, macam-macam lah. Apa itu namanya buah roh dan lain-lain ya. Nah, maksudnya Rasul Paulus dalam Galatia ini tulis, maksudku hiduplah oleh roh ya, agar kamu tidak hidup dalam daging gitu ya. Jadi harus menyalibkan, harus gitu. Nah, kenapa demikian? Karena Roma 8 ayat 5 dikatakan sebab mereka yang hidup menurut daging, yang artinya mereka yang belum menyalibkan dagingnya, mereka itu memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka hidup ya. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Jadi kalau saudara dan saya belum menyalibkan daging, maka masih mikir-mikir, ini ribut nih kita nih jadi ini. Ya. Nah, kapan nih bertengkar? Oh, saya nggak bisa terima nih diperlakukan seperti ini. Lalu saudara mungkin marah dan macam-macam kita buat. Waduh, nggak ada uang nih, bisa mencuri. Waduh, bisa jadi koruptor, macam-macam lah. Ya, nah, karena masih memikirkan itu. Kira-kira begitu. Nah, makanya Roma 8 ayat 13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Mati itu artinya kamu tidak akan berkenan kepada Tuhan. Ya, akan banyak. Ya, bisa juga memang mati. Ya. Kalau hukuman kita di negara kita udah nggak ada hukuman mati karena suatu kejahatan ini hukum mati, tapi hukum seumur hidup. Ya, kalau sebelumnya negara yang lain masih ada yang hukum mati, tembak langsung tak, gitu ya, betul-betul mati, gitu ya. Nah, tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi roh membantu saudara dan saya, menolong saudara. Kenapa roh ini bisa membantu saudara dan saya mematikan perbuatan-perbuatan tubuh kita, ya daging kita, ya sehingga tanda milik Kristus itu nyata? Karena Roh Kudus itu perannya itu menginsapkan saudara. Jadi jika saudara mau dipimpin oleh Roh, saudara mau diinsapkan. Itu satu. Terus kedua apa Pak? Kalau saya dipimpin oleh Roh, saudara itu mau diajar. Ya, diajar Roh Kudus, harusnya kamu begini. Ya, jangan begitu lagi. Nah, kalau kita memang benar dipimpin Roh Kudus, maka kita mau jika Roh Kudus bilang, ya, kamu mau dipimpinnya, kamu harusnya lakukan ini. Maka saudara lakukan. Nah, jika itu tidak, maka saudara tidak hidup oleh Roh dan tidak juga dipimpin oleh Roh. Kira-kira begitu, ya. Karena memang dalam Galatia 5 ayat 25 kalau saudara baca, hiduplah oleh Roh, ya. Dan hendaklah kamu dipimpin oleh Roh. Jadi hidup oleh Roh dan dipimpin oleh Roh itu berbeda, ya. Dipimpin oleh Roh adalah tindakan. Hidup oleh Roh adalah alam pikiran yang kita rubah. Nah, itu ya. Jadi kalau orang hidup oleh Roh, dia berpikir tadi itu langkah satu, langkah dua, atau kesadaran diri dan juga ambil keputusan, gitu ya. Dan pernyataan. Nah, itu hidup oleh Roh. Dia berpikir hal seperti itu. Lalu tindakan adalah dipimpin oleh Roh. Nah, ini penting tindakan diri. Itu sebabnya ya, Rasul Paulus menegaskan dari tindakan diri ini paling penting dipimpin oleh Roh ini. Kita mau bersama Roh dipimpin untuk melakukan firman, membaca firman, merenungkan firman, itu hidup oleh Roh, memikirkan oh firman Tuhan begini ya, renungkanlah itu siang dan malam. Tapi ketika kamu melakukannya, kamu mau dipimpin untuk melakukan firman itu dipimpin oleh Roh. Ya, dikatakan Efesus 4 ayat 21 22 ya sampai 24, saya baca pelan-pelan ya karena ini penting. Karena kamu telah mendengar tentang Yesus ya dia dan menerima pengajaran di dalam Kristus menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Ayat 22. Yaitu bahwa kamu, nah dia katakan itu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dulu, yang kamu belum milik Kristus, ya, kamu masih hamba dosa, ya, diperbudak oleh dosa, harus menanggalkan manusia lama. Nah, harus, karena kamu udah ambil keputusan ya dan mengambil pernyataan. Sekarang harus menanggalkan yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Kenapa? Bagaimana? Nah, untuk apa saya ambil tindakan? Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Jadi kalau nggak ada tindakan, ya sama aja masih, Pak. Banyak orang Kristen masih berhenti di level yang kedua. Ya. Sadar. Saya sadar, Pak, saya Kristen. Oke. Udah ada keputusan yang percaya. Udah, saya orang Kristen, Pak, mengikut Kristus. Tapi nggak ada tindakannya. Maka tindakannya justru kok kelakuannya sama dengan dunia, kata Rasul Paulus begitu. Nah, ketika dia ngambil tindakan, barulah dia dibaharui di dalam roh dan pikirannya dan mengenakan manusia baru. Ya,
yang telah diciptakan menurut kehendak Tuhan. Itu baru. Jadi di tindakan inilah kita baru kelihatan. Nah, oleh sebab itu ya, untuk tindakan diri kita yang makin bagus, ya, ini Filipi 4 ayat 8 ya. Filipi 4 ayat 8. Nah, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan patut dan dipuji, pikirkanlah itu. Nah, ini mulai Anda mau dipimpin oleh Roh, harus ini. Karena apa yang Anda pikirkan dan Anda putuskan dalam pemikiran saudara, ini yang saya pilih. Itulah tindakan. Tindakan pertama kali ketika saudara mengambil keputusan, lalu saudara melakukannya. Selalu di alam pikiran. Maka peperangan pertama kita itu, ya, orang bilang, Pak, peperangan di alam roh. Atau tidaklah. Peperangan di alam pikiran. Itu dulu. Ya, karena pikiran itu juga, saudara nggak akan bisa di mana pikiran. Nah, karena di kepala, Pak. Ya, para dokter membuka di otak, ya ada memori dan lain-lain. Tapi roh kita sebenarnya, ya, karena kita ada di dalam. Karena ketika kita tinggal, semua tubuh kita ini, otak ini nggak berfungsi lagi, tapi kita tetap berfungsi, paham ya? Roh kita yang tetap hidup itu dan itu tetap berfungsi. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini penting. Baru yang terakhir ya, hanya 4 saja ya, untuk kita tahu milik Kristus. Yang keempat adalah komitmen diri kita. Nah, kalau tanpa komitmen repot, Pak. Nanti setengah jalan, harus sampai garis akhir, kira-kira gitu. Ya, komitmen. Makanya Rasul Paulus mengatakan dengan tegas ketika dia menjalani hidup ini, untuk menyatakan benar dirinya adalah milik Kristus, dia katakan begini, 2 Korintus 4 ayat 10 dan 11, kami senantiasa. Jadi senantiasa ini komitmen ya. Kalau senantiasa itu berarti tidak ada sesuatu yang tidak seperti itu. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Kematian Yesus artinya kasihnya, pengorbanannya, ya, yang telah mengambil hukuman dosa di dalam dirinya. Ingat-ingat gitu ya. Kalau bilang ingat kematian Yesus ya. Jangan hanya ketika perjamuan kudus, apalagi nanti ya beberapa sinode gereja hanya perjamuan kudus sakramen itu hanya 1-2 kali saja ya, atau tertentu saja. Tapi gereja-gereja yang lain khususnya aliran Pentakosta bisa setiap hari, setiap minggu, setiap bulan ya, tetapi tidak pernah membawa kematian Yesus itu ya, kasihnya itu dalam hidupnya sehari-hari. Hanya makan roti dan anggur, akhirnya kebablasan juga ya. Banyak makan perjamuan kudus jadi gawat sekali. Artinya kamu buat sia-sia kematian Yesus. Ya, perjamuan kudus itu seperti tidak ada artinya bagimu. Gitu ya. Nah, jadi Yesus, Rasul kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami ini, dalam sikap perilaku kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Jadi kalau kita mau melihat kehidupan Yesus nyata di dalam diri kita milik Kristus, itu hanya satu syarat utamanya, ya. Kita membawa kematian Yesus dalam diri kita, kasihnya yang begitu besar kepada kita. Nah, ya. Makanya ada lagu mengatakan, ingat kasihnya, ingat kebaikannya, dan anugerahnya selamatkanmu. Nah, gitu ya. Jadi kita ingat-ingat bahwa ketika ada sesuatu, oh, Yesus sudah mengasihi saya tidak boleh lagi begitu. Ingin mencuri untuk memenuhi kebutuhan atau alasan tertentu, oh tidak, kasih Yesus. Nah, begitu. Ketika dibuat orang kejahatan, tidak membalas dengan kejahatan, tapi dengan kebaikan. Oh ingat, Yesus sudah mati bagi saya karena dosa saya. Dia sangat baik. Saya nggak mau buat itu sia-sia. Saya tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Gitu ya. Saya akan mengampuninya. Nah ini penting. Makanya ayat 11 dikatakan, ya 2 Korintus 4:11, sebab kami yang masih hidup ini terus menerus. Nah, jadi kenapa senantiasa? Karena terus menerus gitu. Diserahkan kepada maut karena Kristus. Ya, maut ini artinya bukan masalah hanya kematian secara fisik. Maut ini bicara upah dosa adalah maut. Jadi senantiasa terus menerus dibawa untuk gitu ya, untuk berbuat dosa karena sesuatu hal keadaan, aduh gitu ya. Makanya kami bawa senantiasa. Luar biasa, enak banget ya. Nah, karena itu dia bilang gini, ya, terus-menerus diserahkan kepada maut karena Kristus supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Luar biasa. Amin. Luar biasa sekali.
Ya itu aja cara yang sederhana. Ada komitmen yang penting. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, itulah yang dia mengingat apa yang dikatakan oleh Yesus ketika dia berbicara. Walaupun Rasul Paulus ini tidak secara langsung menjadi murid Yesus, ya, seperti ke-12 murid, tetapi dia bertemu langsung, ya, ketika dia ada, ya, di Damsyik. Siapakah engkau? Akulah Yesus yang kau aniaya. Lalu dia, ya, tentu berdialog banyak, walaupun tidak tercatat. Dia tentu tahu hal ini. Lukas 9 ayat 23. Katanya, kata Yesus kepada mereka semua, kepada muridnya yang mendengar, setiap orang yang mau mengikut aku, nah, yang mau, ya, jadi saya perbesar tulisan yang mau, ya, mengikut aku, ia harus Pak, jadi harus Pak, ya, mau mengikut Yesus jadi orang Kristen, ya, jadi anak Tuhan itu, mau kan, mau terima Yesus, mau Pak, Kristen, ya, harus menyangkal dirinya. Waduh, kalau nggak boleh, karena kalau nggak menyangkal dirinya nanti tidak nampak tanda-tanda milik Kristus. Nah, ya, tidak akan kelihatan tanda milik Kristus. Menyangkal diri sampai garis akhir, memikul salibnya setiap hari. Kalau tidak nanti repot katanya. Dan mengikut aku. Oleh sebab itu dia ajarkan. Aduh, nggak sulit, tidak sulit kata Yesus. Ya, hanya katakan aja seperti ini. Matius 5 ayat 37. Jika kamu berhadapan sesuatu hal apapun itu, jika ya, katakan saja, hendaklah aku katakan ya. Itu aja. Ya, ini benar. Saya reject kebenaran firman Tuhan, ini benar. Jangan pula ajarannya salah, saudara bilang, ya, reject lagi seperti jemaat di Berea. Lihat benar nggak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi meresponnya nggak mesti harus langsung pada saat itu. Anda bisa tunggu dulu Pak, atau saya renungkan dulu, cari aja. Oh betul, ya, sesuai dengan firman Tuhan. Ya, nah katakan juga tidak. Kalau memang itu tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Nah, sederhana dulu. Yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi saudara harus tahu persis ini tidak susah untuk menyatakan bahwa diri kita adalah milik Kristus. Ya, nah sebagai penutup, ya, Injil Yohanes 14 ayat 6 dan 7. Kata Yesus kepadanya, kepada saudara dan saya semua, dan saudara yang mendengar, baik melalui media YouTube apapun, Yesus berkata kepada saudara dan saya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Nah, penting, ya, jadi aku jalan. Jadi kalau kita mau cari jalan, Pak, apa yang harus? Ini jalannya, akulah jalan itu. Benar dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada seorang pun yang bisa diperdamaikan, ya, ditebus, itu kira-kira begitu, ya, sehingga sampai dan berjumpa kepada Bapa atau punya hubungan yang bagus, yang benar dengan Bapa dan kelak masuk surga kecuali melalui diriku. Nah, sekiranya kamu mengenal aku, kata Yesus, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Oh, luar biasa. Jadi jelas melihat Yesus adalah melihat Bapa itu sendiri, gitu ya. Jangan kita bilang, wah, kemahakuasaannya membuat kalau Tuhan jadi manusia turun ke muka bumi, lalu siapa Pak di surga? Ya dia juga, kira-kira begitu ya. Kemahakuasaan Tuhan itu bumi ini hanya digenggam saja, ya, sama terlalu kecil bagi Yesus karena banyak lagi alam-alam yang lain, ya, di dunia ini, ya. Dia sanggup di muka bumi ini, ya, hanya segenggam saja, ya. Jadi dia bisa kemana-mana, ada di mana-mana. Terima kasih, ya. Kolose 2 ayat 6, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, kamu telah menjadi milik Kristus. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, dalam Kristus. Amin. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Amin. Ini penting juga. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Amin. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Terima kasih Bapak. Kebenaran firman-Mu telah sampai kepada kami. Roh Kudus-Mu telah mengajar kami bahwa kami ini selain adalah seorang pribadi di mata-Mu, kami juga adalah milik kepunyaan Tuhan. Karena kami telah ditebus, diperdamaikan, diperbarui, dilahirkan kembali, menjadi ciptaan baru melalui kasih karunia-Mu di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Oleh sebab itu, tolong pimpin kami oleh pimpinan Roh-Mu yang kudus, menginsafkan kami,
mengajarkan kami, memimpin kami untuk hidup di dalam kebenaran firman-Mu, sehingga orang lain melihat tanda-tanda milik Kristus di dalam diri kami, dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai garam dan terang di tengah kegelapan dunia ini semakin nyata, semakin bercahaya, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui perbuatan-perbuatan baik yang kami lakukan selama kami hidup di dunia ini sebagai anak-anak-Mu, milik kepunyaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus-Mu, kami berdoa. Amin.